Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Hanisa Hasibuan akan menjelaskan materi cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Baik, sesuai dengan judul materi yang akan kita bahas, maka isi pembahasan yakni yang pertama ada cermin datar, kedua ada cermin cekung, ketiga ada cermin cembung, dan terakhir ada kesimpulan. Pembahasan yang pertama yakni cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang memiliki permukaan yang datar seperti sebuah garis lurus. Dapat dilihat dari gambar bahwasannya cermin datar yaitu cermin yang memiliki permukaan yang datar dan licin dan dapat menghasilkan bayangan. Nah, bayangan pada cermin datar memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu maya. Mengapa maya? Karena bayangan yang dihasilkan terletak di belakang cermin. Kemudian yang kedua, sama besar dengan bendanya. Sama besar dengan bendanya dapat dilihat pada gambar bahwasannya bayangan yang dihasilkan pada cermin itu sama besar dengan benda yang ada di depan cermin. Kemudian yang ketiga, tegak dan menghadap berlawanan arah atau terbalik terhadap benda. Nah, di sini tegak dalam artian jika benda dia menghadap ke atas, maka bayangan juga menghasilkan menghadap ke atas. Jika benda menghadap ke bawah, maka bayangan yang dihasilkan juga menghadap ke bawah. Dan mengapa dia terbalik terhadap benda? Apabila kita bercermin, maka seakan-akan sisi yang dihasilkan oleh cermin itu dia terbalik dari benda yang dipantulkan. Kemudian yang ketiga, yakni bentuk bayangan. Nah, bayangan yang dihasilkan pada cermin datar itu dimensinya sama besar dengan benda yang ada di depan cermin dan memiliki jarak yang sama dengan benda yang ada di depan cermin. Jadi, jarak yang dihasilkan oleh bayangan pada cermin datar sama besar dengan jarak antara cermin dengan benda. Dapat dilihat dari gambar kedua pada slide, yakni jika jarak bayangan itu sama besar dengan jarak benda. Selanjutnya, melukis pembentukan bayangan pada cermin datar. Nah, kita perhatikan benda yang ada di depan cermin. Di situ ada titik A dan titik B. Nah, awalnya kita tarik cahaya yang akan dihasilkan oleh bagian atas benda itu berwarna merah. Kemudian dipantulkan ke bagian atas mata dan menghasilkan garis bayangan di belakang cermin. Kemudian yang kedua, yakni kita ambil cahaya dari bagian titik A atau bagian atas benda, kemudian akan dipantulkan oleh cermin datar dan akan dipantulkan ke bagian bawah mata dan akan menghasilkan titik-titik bayangan di belakang cermin datar. Selanjutnya, kita ambil dari bagian bawah atau titik B, yakni kita ambil cahaya dari bawah, kemudian akan dipantulkan oleh cermin datar menuju ke atas mata dan akan menghasilkan titik-titik bayangan di bagian bawah bayangan. Selanjutnya, kita ambil lagi cahaya dari bagian bawah benda, kemudian akan dipantulkan oleh cermin datar dan akan menghasilkan pemantulan di bagian bawah mata dan juga akan menghasilkan titik-titik bayangan di belakang cermin. Nah, dapat kita lihat dari gambar bahwasannya bayangan yang dihasilkan dari benda akan menghasilkan bayangan yang sama besar dengan benda dengan jarak yang sama, yakni jarak yang sama antara bayangan dengan cermin dan benda dengan cermin. Pada pembahasan kedua, yakni cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang berbentuk lengkung di mana permukaan cermin cekung yang memantulkan cahaya melengkung ke belakang. Nah, dapat dilihat dari gambar bahwasannya cermin cekung terdapat dua bagian,
yakni depan cermin dan bagian belakang cermin. Nah, pada cermin cekung ini ada yang dinamakan dengan titik fokus yang disimbolkan dengan F, kemudian titik perbesaran yang disimbolkan dengan M. Nah, selanjutnya pada bagian depan cermin terdapat ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Dan selanjutnya pada belakang cermin terdapat ruang 4. Nah, garis tengah cermin disebut dengan sumbu utama. Selanjutnya, sinar istimewa pada cermin cekung. Nah, sinar istimewa pada cermin cekung ini ada 3. Yang pertama, sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Dapat dilihat dari gambar, sinar yang awalnya datang sejajar dengan sumbu utama atau garis tengah dari cermin cekung, maka akan memantulkan cahaya tepat berada di titik fokus. Kemudian, sinar istimewa cermin cekung kedua, sinar datang yang melewati titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dapat dilihat dari gambar, sinar yang datang melewati titik fokus dan akan dipantulkan melalui sejajar dengan sumbu utama. Nah, selanjutnya yang ketiga, yakni sinar datang yang melalui titik lengkung atau R akan dipantulkan kembali ke arah yang sama. Nah, di sini sinar yang datang melalui titik R akan dipantulkan kembali melalui titik yang sama sesuai dengan gambar. Selanjutnya, pembentukan bayangan pada cermin cekung. Nah, pembentukan bayangan pada cermin cekung ini juga dapat menganalisis sifat bayangan yang akan dihasilkan. Yang pertama, benda berada di ruang 1. Benda berada di ruang 1, kita dapat menganalisis melalui sinar istimewa yang pertama dan sinar istimewa yang ketiga, dan akan menghasilkan bayangan berada di belakang cermin. Karena berada di belakang cermin, maka ruangan bayangan akan berada di ruang 4. Nah, selanjutnya, karena ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda, maka akan menghasilkan bayangan yang diperbesar. Dan bayangan yang dihasilkan karena titik temu dari sinar istimewa pertama dan sinar istimewa ketiga tepat berada dengan arah yang sama dengan benda, maka bayangan yang dihasilkan yakni bersifat tegak. Nah, benda pada ruang 1 akan menghasilkan bayangan yang bersifat tegak, maya, dan diperbesar. Kemudian selanjutnya, benda di ruang 2. Nah, benda di ruang 2 ini dapat dianalisis dengan sinar istimewa yang kedua dan yang ketiga. Nah, benda di ruang 2 akan menghasilkan bayangan tepat berada di ruang 3. Karena ruang bayangan akan lebih besar daripada ruang benda, maka bayangan yang dihasilkan akan diperbesar. Dan karena ruang 3 terletak di depan cermin, maka bayangan yang dihasilkan bersifat nyata. Dan selanjutnya, karena bayangan yang dihasilkan terbalik arahnya, maka sifat bayangan selanjutnya yakni terbalik. Dan sifat bayangan pada benda di ruang 2 yakni nyata, diperbesar, dan terbalik. Dan selanjutnya, benda di ruang 3. Nah, benda di ruang 3 dapat dianalisis pula dengan sinar istimewa kedua dan sinar istimewa ketiga. Benda di ruang 3 akan menghasilkan bayangan di ruang 2. Karena ruang bayangan lebih kecil daripada ruang benda, maka bayangan yang dihasilkan pula akan diperkecil, sehingga sifat bayangan pada benda di ruang 3 akan menghasilkan bayangan yang diperkecil, terbalik, dan nyata karena terletak di depan cermin. Kemudian, selanjutnya benda berada di titik fokus. Nah, benda berada di titik fokus ini akan dianalisis melalui sinar istimewa yang pertama dan sinar istimewa yang ketiga, dan dapat dilihat
bahwasannya bayangan yang dihasilkan memiliki jarak yang tak terhingga, sehingga tidak dapat digambarkan pada gambar. Selanjutnya, benda berada di titik M. Nah, benda berada di titik M dapat dianalisis melalui sinar istimewa pertama dan sinar istimewa kedua, sehingga bayangan yang dihasilkan tepat pula berada di titik M, hanya saja bentuknya terbalik, sehingga sifat bayangan pada benda di titik M, yakni terbalik, sama besar dengan benda dan jaraknya pula sama besar dan nyata karena berada di depan cermin. Pembahasan ketiga yakni cermin cembung. Nah, seperti pada gambar, cermin cembung adalah cermin lengkung yang memiliki lengkung ke depan. Nah, kita langsung saja pada sinar istimewa cermin cembung. Yang pertama, sinar datang yang sejajar, sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus yang berada di belakang cermin cembung. Kemudian, sinar istimewa kedua, yakni sinar datang yang menuju titik R, akan dipantulkan kembali ke titik R. Kemudian yang ketiga, sinar datang yang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama, seperti pada gambar. Selanjutnya, pada pembentukan bayangan cermin cembung, dapat kita analisis melalui sinar istimewa yang pertama dan yang kedua. Nah, kita awali dari garis merah. Nah, garis merah tersebut yakni cahaya yang datang dari benda, kemudian akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus, yakni garis tanda panah biru yang berasal dari titik fokus yang berada di belakang cermin cembung. Selanjutnya, pada sinar istimewa yang kedua, yakni garis hijau. Garis hijau di situ menyatakan bahwasannya sinar yang datang menuju titik R akan dipantulkan kembali seolah-olah berasal dari titik R, dan terdapat perpotongan garis berada di belakang cermin cembung, dan bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung adalah diperkecil, maya, dan tegak. Sekianlah pembahasan saya hari ini mengenai cermin. Adapun kesimpulan pada materi ini yakni cermin terbagi 3, yakni cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, pada cermin datar, bayangan yang dihasilkan akan sama besar dengan benda dan bersifat maya, tegak, serta memiliki jarak yang sama antara bayangan dengan cermin dan antara benda dengan cermin. Selanjutnya, pada cermin cekung. Nah, cermin cekung memiliki 3 sinar istimewa yang kemudian dapat dianalisis dan menghasilkan bayangan serta sifat-sifat bayangan sesuai dengan ruang-ruangan. Kemudian yang ketiga, cermin cembung. Nah, pada cermin cembung ini juga memiliki 3 sinar istimewa, dan bayangan yang dihasilkan pada cermin cembung yakni diperkecil, tegak, dan maya karena terletak di belakang cermin cembung. Sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.